hari ini? Iya. Ada tahu kenapa? Ada tahu? Karena tadi tidak memberitahu ibu, tidak WA ibu. Ya, ya mudah-mudahan dia dalam keadaan baik ya. Kita doakan teman kalian supaya dalam keadaan baik. Ya, sebelum ibu tanya, kalian tahu nggak sih untuk uang? Duit, iya. Bahasa sehari-harinya duit ya. Iya. Nah, kalian suka dikasih nggak sama orang tua? Iya. Itu uang apa? Uang saku ya, atau uang jajan. Biasanya kalian kalau dikasih uang sama orang tua berapa? 5.000. Untuk uang sakunya. Nah, dari uang 5.000 itu apakah kalian habiskan semua? Iya. Diapain? Ditabung. Ditabung. Nah, kenapa kok habis tabung ya Bu? Ya, supaya apa? Supaya beli mobil. Oh, alhamdulillah supaya beli mobil. Bisa beli. Bagus. Kalau setiap hari kalian nabung 1.000, nah, setahun, 2 tahun bisa Bari beli mobil ya Bari ya. Doakan Bari mau beli mobil, amin. Amin. Semuanya sebagian dia sisihkan untuk ditabung. Karena apa? Karena mempunyai keinginan. Keinginannya apa? Ingin punya mobil. Ya, boleh nggak? Boleh. Keinginan itu adalah segala sesuatu ya secara emosional yang akan kita miliki, tapi tidak harus hari itu kita dapati. Itu adalah keinginan. Lalu, apakah kita harus mengikuti keinginan kita semua? Tidak. Ada kebutuhan yang paling penting. Ada yang tahu kebutuhan apa ya? Ada yang tahu nggak? Kebutuhan untuk memiliki sesuatu, segala hal untuk kita miliki, dan itu memang suatu apa? Hal yang wajib. Contohnya apa? Makan, ya, minum, alat-alat sekolah, itu termasuk kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, ya, karena memang dibutuhkan oleh diri kita. Maka kalau kita nggak makan kita sakit, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau keinginan kayak Bari pengen mobil, nggak sekarang, nanti bisa, ya kan? Nah, tapi kalau makan itu tetap jangan nggak usah makan sekarang besok aja makannya, masih akan sakit, ya. Nah, kita Seru dan penting banget loh. Yuk, kita bakal belajar gimana caranya jadi anak pintar dan bijak pakai uang. Udah siap belum? Yuk, mulai. Oke, kita mulai belajarnya pakai pantun yang asyik ya. Dengan baik-baik. Pagi hari telah berganti siang, kucing tidur nyenyak di bawah meja. Lanjutannya, jangan suka menghabiskan uang, lebih baik ditabung saja. Tuh, keren kan pantunnya? Nah, pesan dari pantun ini penting banget buat kita hari ini. Diingat-ingat ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama yang namanya uang. Sebenarnya, uang itu apa sih? Jawabannya gampang banget teman-teman. Uang itu alat untuk membayar. Jadi nih, kalau kamu pengen beli buku, atau mainan, atau es krim, nah bayarnya ya pakai uang. Ternyata uang itu ada 2 macam loh kalau dilihat dari bahannya. Ada yang namanya uang logam, yang bentuknya bulat, terus berkilau gitu, sama ada juga uang kertas. Sekarang aku mau tantang kalian nih. Coba deh sekarang juga cek saku atau dompet kalian. Ada uang apa di situ? Uang logam atau uang kertas? Ayo, ada yang mana? Seru ya? Oke, tadi kita udah lihat uang. Tapi pernah kepikiran nggak uang itu datangnya dari mana ya? Betul banget. Dari orang yang bekerja. Yuk kita bahas soal ini. Betul. Seseorang bisa dapat uang itu dengan cara bekerja. Contohnya seperti ayah dan ibu kita, atau kakak, atau orang-orang dewasa lainnya. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, dari bekerja itu hasilnya ada 2 macam loh. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang itu sesuatu yang bisa kita pegang, bisa kita lihat.
Terus ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kalau jasa itu artinya bantuan yang diberikan buat orang lain. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya pedagang sayuran. Nah, mereka kan jual tomat, wortel, sayur-sayuran lain. Itu semua bisa kita pegang kan? Berarti itu barang. Contoh lain, pelukis. Lukisan yang mereka buat bisa kita pajang di dinding. Itu juga barang. Sekarang kita lihat yang jasa. Kalau jasa ini beda teman-teman. Contohnya, abang ojek. Abang ojek kan nggak jual motornya ke kita ya. Tapi mereka bantu kita, mengantarkan kita sampai ke tujuan. Nah, bantuan buat mengantarkan kita itulah yang namanya jasa. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting nih. Kita udah kenal uang, udah tahu juga soal pekerjaan. Sekarang waktunya kita belajar jadi anak yang bijak. Caranya gampang banget, yaitu ayo menabung. Lihat deh, menabung itu hebat banget loh. Keren. Setiap kali kamu dapat uang jajan, terus kamu sisihkan sedikit buat dimasukin ke celengan ayam, wah, lama-lama uangnya pasti jadi banyak. Ingat nggak sama pantun kita di awal tadi? Yuk kita ingat-ingat lagi pesannya. Bagian pertamanya, jangan suka menghabiskan uang. Jadi kalau dapat uang jajan, jangan dihabisin semua ya, sisain dikit. Dan lanjutannya, lebih baik ditabung saja. Kenapa? Soalnya uang yang kamu tabung itu nanti bisa dipakai buat beli barang yang kamu pengen banget. Keren kan? Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan penting buat kamu. Coba deh bayangin, kalau kamu rajin menabung dan uangnya udah banyak, kira-kira kamu mau pakai uang itu untuk apa? Pikirin ya, semangat terus menabung. Pertama adalah pengertian dari uang. Uang itu adalah alat untuk apa? Membayar. Ya, segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, kita ingin beli ini, beli permen, kita ingin beli bolu, harus menggunakan uang. Pakai uang itu adalah alat untuk membayar. Terus selain dari itu tadi apa lagi yang kalian lihat? Menabung. Sebelum dari menabung apa? Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan uang tersebut? Kalau kalian ingin mendapatkan uang, ya kalian minta sama mamanya, sama papanya. Nah, sekarang mama papa kalian kalau ingin mendapatkan uang untuk anaknya, mereka ngapain? Bekerja. Nah, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan jasa. Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya misalnya orang tua kalian jualan, ya tadi seperti tadi di TV apa di video tadi, ya kan, jualan di pasar, jual sayur, jual buah, ya. Nah itu mereka apa? Menghasilkan, untuk menghasilkan barang mereka harus menjual barang juga, ya kan? Nah itu menjual barangnya apa? Berupa benda yang terlihat. Tadi ada yang jualan tomat, ada yang jualan wortel, itu barangnya terlihat kan? Nah itu. Terus ada lagi tadi pelukis, ya ada pelukis ya tadi gambar pelukis. Nah, apa yang dijual pelukis itu? Gambarnya. Dia menjual lukisan lalu dia mendapatkan uang. Lalu ada lagi tuh tadi naik sepeda motor tuh. Ojek atau ojek, ya. Nah, apa yang dia jual? Motornya dijual. Kasihan kalau motornya dijual, ya. Nggak bisa bekerja. Apa yang dijual sama tadi sama bapak ojek tadi? Ya, jasa, ya. Kenapa kok jasa? Jasa itu memang tidak terlihat, ya kan? Untuk mengantarkan kamu, bang ojek, antarkan aku ke sekolah yuk, ya kan? Nggak mungkin, bang ojek, motornya kan buat saya. Jadi saya bayar kan enggak ya? Kalian itu membayar jasa dari abang ojek. Kenapa? Kalian sudah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Menjual ilmu. Kelihatan nggak ilmunya Bu Guru? Bentuk ilmu Bu Guru kayak gimana? Tidak kelihatan. Tapi kalian rasakan tidak?
biasakan. Nanti kalian setelah pulang sekolah kalian dapat oleh-oleh. Apa tuh oleh-olehnya? Nanti tanya sama mamanya, ya kan? Tadi di sekolah belajar apa sih, Nak? Oh tadi dong, aku belajar uang mah, gitu ya kan? Nah jadi aku tuh harus menggunakan uang. Kalau kata mama harus aku tabung. Jadi ibu menjual ya jasa kayak tukang ojek tadi. Ada lagi kalau orang tuanya yang menjual jasa, siapa orang tuanya yang menjual jasa untuk mendapatkan uang buat kalian? Ada? Ya Pak Hari apa saya? Menjadi pembangunan. Oh menjadi tukang bangunan, iya betul. Menjual jasa juga, ya. Menjual, oh jadi tukang bangunan menjual jasa. Ini orang bikin rumah, ya kan? Rumahnya kelihatan, tapi hasil pekerjaannya bapaknya Pak Hari tidak kelihatan. Tapi bapaknya Pak Hari mendapatkan uang untuk Pak Hari jajan, untuk Pak Hari sekolah. Setelah kalian dapat uang, apa tadi yang dilakukan? Yaitu dengan cara ditabung. Ada yang di rumahnya punya celengan? Ada? Dimasukin nggak celengannya? Dimasukin nggak? Dimasukin apa diambilin? Ada yang celengannya udah berat, udah penuh? Ada? Udah penuh? Oh isinya koin semua. Kertas semua. Ya. Nanti buat beli mobil. Setelah kalian melihat ini, nah sekarang ada jenis-jenis uang. Nah itu bawa uang yang aslinya. Koin. Nah ini nih, contohnya nih. Wah, itu bawa ya, contohnya ya. Sama nggak sama di gambar? Ini adalah jenis uang. Dari yang paling kecil dulu, Ibu lihatin. Nah, ini uang apa? Lalu ini 2.000. lalu ini 5.000. apa ya kalau uang ya? 10.000. Kalau ini 50.000. kalau ini berapa? Warnanya yang tidak ada warna hijau ya 20.000-nya ya. Iya. Nah, ini warnanya berbeda-beda. Nah, kalian tadi tahu 1.000, 2.000, 3.000 sampai 100.000 itu namanya nilai, ya. Nilai dari uang tersebut atau nominalnya. Ya, nominal dari uang. Nah, nilai dari uang ini manakah nilai nominalnya yang paling besar? 100.000. Pintar. Mau dikasih 100.000? Nah, ini adalah uang kertas. Lalu ada lagi uang koin. Nah, uang koin. Mungkin uang koin itu jarang sekali ya. Ada 5.000 ada. Ya, uang koin. Nah, ini uang koin. Ya. Ini nilai 100-an Ibu belum dapat ya. Uang 100-an itu sekarang sudah jarang sekali dipakai ya. Nah, ini ya 200. Ini uang koin ya atau uang logam. Ini 500. Ini 1.000. Kalian maunya uang mana atau uang kertas? Kenapa maunya uang kertas? Karena ini juga lebih gede, pinter. Nah sekarang ini uang kertas 1.000 sama uang koin 1.000. Sama atau tidak nilainya? Sama nilainya. Jadi kalau Ibu kasih uang koin 1.000 dengan uang, misalnya Ibu ngasih ke arahnya 1.000 uang koin, ngasih ke dia 1.000, ya? Pilih nggak? Enggak. Kenapa? Kan nilainya sama kan? Enggak. Nilainya? Enggak. Kan nilainya sama, ya kan?
Nominalnya sama 1.000 dengan 1.000 juga. Mungkin ini lebih ringan, gampang dikantongin. Ya, kalau ini agak berat. Kalau kamu lari takut jatuh atau hilang. Nah, yang biasanya kamu itu kan yang mana? Kertas, logam. Warna kuning atau warna pink? Tadi adalah iya. Ada lagi yang tahu atau uang yang lain selain dari negara? Malaysia. Ini terus ada lagi yang tahu? Thailand apa Bang? Australia. Australia apa sayang? Bola. Ada lagi? Ya, apa tadi? Jepang, iya. Hebat anak-anak di dulu kelas 2 sudah mengetahui mata uang dari negara-negara. Minimal tadi sudah ada 6 ya yang menyebutkan malah mata uang negara-negara. Itu sudah bagus kalau buat anak kelas 2. Kemarin kalian ngapain? Kalian dibeliin barang? Ya, dibeliin apa sayang? Dibeliin casing. Nah, dibeliin casing itu merupakan kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Lalu, apa dia? Dibeliin iPad. Oh, dapat THR-nya banyak berarti bisa beli iPad. Hebat. Ada lagi? Apa? Beli sepatu. Termasuk kebutuhan atau keinginan? Kalau sepatu kebutuhan untuk sekolah. Sepatunya sudah besar. Termasuk kebutuhan. Kalau dia tadi dibeliin iPad, termasuk keinginan. Nah, dari materi yang sudah Ibu ajarkan untuk kalian tentang uang dan tentang cara bijak menggunakan uang, ya. Dan kalau kamu tahu, kamu harus ini kelompok yang paling, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berkelompok. Di sini ada lembar kerja bijak memakai uang. Di sini lihat kalian nanti tulis nama kelompoknya, ya. Misalnya sini nama kelompok. Kalian ke kelompok apa? Kawal, boleh. Pelatih, boleh, ya. Anggrek, boleh. Lalu nanti nama-nama kalian. Kalau yang 6 orang bisa di bawahnya ya. Ditulis, oke. Dan hai. Halo. Dengan Hani dulu, hai, dengan Hani dulu. Nanti dikerjakannya nanti dulu. Ibu jelaskan dulu sayang. Nanti dulu. Ini ada soal cerita. Kalian baca soal ceritanya. Nanti kalian jawab. Jawabnya bersama-sama, ya. Misalnya, oh nomor 1 ini isinya. Siapa yang menulis, ya. Lalu lembar ketiga, buka lagi lembar ketiga. Lembar ketiga buka lagi. Nah, lembar ketiga ini ada gambar uang. Nah, gambar uang nominalnya tadi nilainya berapa? Lalu tulisannya atau dibaca, misalnya 2.000 rupiah. Ya, oke. Nah, ini uang koin. Yang belakang sudah ya? Sudah? Buka yang ini yang belakang? Sudah? Buka Alfi? Kelompoknya Alfi sudah, Nak? Buka. Buka yang ini Alfi, sudah? Kelompoknya Alfi? Sudah? Ya. Oke. Kelompok ini baris sudah, Nak? Setelah ini uang koin. Lalu lembar selanjutnya. Nah, ini tarik ini ya, tarik garis. Tarik garis ya, tarik garis. Tarik garis ini ya. Ya, maaf ya kalau fotokopiannya kurang jelas ya. Tarik garis. Selanjutnya menghitung uang. Tadi kalian udah pintar loh menghitung uang. Ya, itu menghitung uang. Siap? Sudah paham semua? Pertanya? Ya, sekarang kerjakan. Tulis namanya nanti saja. Ya, kerjakan.
Yang keras, kami dari kelompok 2. Ya. Ya, bacain nak. Diskusinya, yuk. Nomor 1 apa? 100.000 rupiah 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oke, tepuk tangan. Diskusi kelompok 3. Ya, nomor 1 apa jawabannya? 10.000. Nomor 2. 3. 4. 'Untuk diskusi hari ini, Ibu cukupkan sekian, ya. Nah, Ibu ingin tanyakan, ya, bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Yang sini bagaimana perasaannya? Seru. Barusan sini bagaimana perasaannya? Pelajaran hari ini? Di sini senang, di sini seru. Barusan sini? Bari. Oh, bagaimana perasaan untuk pelajaran hari ini? Senang. Senang kenapa? Senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Senangnya kenapa? Soalnya gampang. Soalnya gampang. Terus barusan sini gimana perasaannya pelajaran hari ini? Seru. Serunya apa kamu sekarang? Oh, karena pelajarannya tentang uang. Hebat. Hebat, Kak. Barisan sini, barisan. Mami, bagaimana? Perasaannya untuk hari ini pelajarannya? Untuk pelajarannya? Happy. Happy-nya kenapa? Yang Oh, happy karena kerja kelompok. Ya. Barisan Gisel. Hari ini, bahasa Rena hari ini. Bagaimana perasaan tentang pelajarannya? Bagaimana saya pelajaran ini? Kalau di situ seru, happy, senang. Barisan ini apa? Apa? Perasaannya? Perasaannya? bahagia nggak? Bahagia nggak? Oh, bahagia. Bahagia. Kenapa kok bisa bahagia? Mana yang bahagia, yang mana? Pada saat apa? Ayo, yang bahagia siapa? Oh, Gisel bahagia. Kamu bahagia? Ayolah. Pasti bahagia. Bahagia kenapa? Oh, bahagianya karena senang aja. Senang aja apa gara-gara nonton di YouTube-nya? Dari nonton TV ya? Iya. Oh, berarti besok nonton TV lagi ya? Bisa ya? Iya.